Gunung bukan sekadar tumpukan tanah dan batu yang menjulang ke langit. Ia adalah sebuah organisme purba yang memiliki memorinya sendiri. Di ketinggian tertentu di mana oksigen menipis dan suhu merosot tajam, batas antara yang hidup dan yang mati menjadi sehalus kabut pagi. Seringkali, pendaki yang hilang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya tertinggal di sebuah dimensi yang beku, terus mengulang pendakian mereka selamanya. Cerita ini adalah tentang Satria, yang dalam ambisinya mencapai puncak, tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan bersama dua sosok yang raga kasarnya sudah lama menyatu dengan tanah gunung. Garis akhir jam 3. Pertemuan di ambang rimba. Lampu neon di teras base camp Bambangan berkedip-kedip, seolah-olah sedang sekarat dihantam angin kencang yang turun dari puncak Slamet. Jam menunjukkan jam 22:30 WIB. Suhu udara sudah merosot ke angka 10 derajat Celcius, membuat setiap hembusan napasku berubah menjadi uap putih yang pekat. Aku, Satria, terduduk lesu di atas balai-balai kayu sambil menatap tas keril 65 literku yang sudah siap tempur. Rencanakah mendaki malam ini terancam batal? Banu, rekan perjalananku, baru saja dievakuasi ke puskesmas bawah karena kram perut hebat akibat salah makan. Aku bimbang pulang ke Jakarta dengan rasa kecewa atau nekat mendaki sendirian solo hiking, sesuatu yang sangat tidak disarankan di gunung dengan reputasi seangker ini. Sayang kalau batal, Mas. Cuaca di atas lagi cerah. Jarang-jarang badai absen di bulan begini. Sebuah suara berat memecah lamunanku. Aku menoleh di sudut remang-remang dekat tumpukan kayu bakar, berdiri seorang pria. Ia mengenakan jaket hardshell merek lawas berwarna merah yang sudah kusam, hampir terlihat seperti warna darah kering. Di kepalanya melingkar sebuah headlamp dengan strap yang sudah kendur. Ia tidak sendiri. Ada seorang pemuda lain di sampingnya yang sedang sibuk mengikat tali sepatu boots kulit model yang sangat berat dan jarang dipakai pendaki modern saat ini. Saya Gani, pria berjaket merah itu mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. Namun, tanganku segera menarik diri secara refleks. Kulitnya terasa sangat dingin, seperti baru saja direndam dalam air es dalam waktu lama. Saya Satria, teman saya Banu baru saja drop dan harus dibawa ke bawah. Ini Rizal, adik saya. Lanjut Gani menunjuk pemuda di sampingnya. Rizal hanya mengangguk tanpa suara. Wajahnya sangat pucat, dengan kantung mata yang dalam dan bibir yang sedikit membiru. Kami juga cuma berdua. Kalau Mas mau, gabung saja sama kami. Jalur malam ini agak sepi. Lebih aman kalau kita jalan bertiga. Ada rasa lega sekaligus cemas yang aneh. Secara teknis, mendaki bertiga jauh lebih aman daripada sendirian. Boleh Mas, tapi saya lapor registrasi dulu ya. Saat aku menuju meja petugas, aku melihat Gani dan Rizal tetap berdiri di kegelapan, jauh dari jangkauan lampu teras. Petugas base camp yang berjaga hanya memberikan instruksi standar tanpa melihat ke arah luar. Setelah selesai, aku menghampiri mereka kembali. Ayo jalan, ajak Gani singkat. Kami mulai bergerak menuju gerbang rimba titik di mana aspal berakhir dan tanah merah dimulai. Jalur awal Bambangan langsung menyuguhkan tanjakan konstan di antara ladang penduduk. Aku mulai merasa ada yang salah dengan ritme jalan mereka. Gani memimpin di depan dengan langkah yang sangat stabil, terlalu stabil. Tidak ada bunyi gesekan kain jaket atau bunyi nafas yang memburu. Padahal aku sendiri sudah mulai berkeringat dan napasku mulai pendek-pendek. Keanehan pertama muncul saat kami memasuki batas hutan. Aku menyalakan headlamp LED-ku kekuatan maksimal. Cahayanya memantul di punggung Gani. Aku menyadari sesuatu. Meskipun tanjakan semakin curam, Gani dan Rizal tidak mengeluarkan uap napas sama sekali. Udara sedingin ini seharusnya membuat nafas kami terlihat seperti asap. Namun dari mulut mereka tidak ada apa-apa. Mas Gani, pelan sedikit. Napas saya mau habis, seruku sambil berhenti sejenak, bertumpu pada lutut. Gani berhenti dan berbalik perlahan. Di bawah cahaya lampu senterku, aku melihat bayangannya di tanah. Sangat tipis, nyaris tidak ada, padahal cahaya senterku sangat terang. Ayo Satria, jangan berhenti di sini. Di bawah pohon ini tidak bagus untuk diam lama-lama, katanya dengan suara datar yang bergetar. Aku melirik ke arah Rizal yang berdiri di belakangku. Ia hanya menunduk menatap sepatu boots kulitnya. Aku baru menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Tanah di jalur ini basah dan berlumpur karena hujan sore tadi. Setiap langkahku meninggalkan jejak lubang yang dalam dan suara plok yang becek. Namun, tanah yang baru saja diinjak Gani dan Rizal tetap rata. Tidak ada bekas tapak sepatu sama sekali, seolah-olah mereka tidak memiliki berat badan. Rizal, kamu oke? Tanyaku dengan suara gemetar. Rizal mengangkat wajahnya. Kulitnya tampak mengerut di sekitar pipi.
dan aroma apek yang menyengat, seperti bau kain kafan yang lembab atau tanah kuburan mendadak menusuk hidungku. "Dingin ya, Mas Satria," bisiknya, "tapi tenang saja. Nanti kalau sudah sampai di pos Samarantu, Mas tidak akan merasa kedinginan lagi." Aku menelan ludah. Pikiranku mulai kacau antara ingin lari kembali ke base camp menemui Banu atau terus berjalan karena takut jika berbalik sesuatu yang lebih buruk akan mengejarku. Semakin tinggi kami mendaki, atmosfer di sekitarku terasa semakin padat. Oksigen mulai menipis, membuat kepalaku sedikit berdenyut, sebuah gejala awal acute mountain sickness AMS yang biasa terjadi. Aku mencoba meraih coklat batangan di kantong jaket untuk menjaga energi, namun tanganku gemetar hebat. Bukan karena kedinginan, tapi karena pemandangan di depanku benar-benar menantang logika. Gani, yang berada paling depan, melangkah menaiki akar pohon setinggi dada manusia dengan gerakan yang sangat cair. Ia tidak menggunakan tangannya untuk bertumpu. Ia seolah-olah ditarik ke atas oleh benang yang tak terlihat. Sementara itu, Rizal di belakangku berjalan dengan kepala yang miring ke kiri, seolah-olah lehernya tidak sanggup lagi menopang berat kepalanya sendiri. Mas Gani berhenti sebentar. Napasku terputus-putus. Saya harus cek logistik. Aku sengaja berbohong. Aku ingin melihat mereka dari jarak dekat dalam kondisi diam. Gani berhenti tepat di depan sebuah pohon besar yang batangnya dipenuhi lumut janggut. Aku menyapukan cahaya headlampku ke arah mereka. Saat itulah aku melihatnya. Di bagian belakang jaket merah Gani, terdapat lubang besar yang tampak seperti bekas robekan hebat. Di balik lubang itu, tidak ada warna kulit manusia. Yang kulihat hanyalah sesuatu yang berwarna abu-abu gelap, kering, dan mengerut seperti daging yang sudah lama diawetkan oleh suhu beku. "Satria, kau tahu kenapa tempat ini disebut Samarantu?" Gani bertanya tiba-tiba tanpa membalikan badan. "Samar dan hantu," jawabku dengan suara yang nyaris hilang. Bukan hanya itu, Gani berbalik perlahan. Di bawah sorotan senterku yang mulai berkedip karena baterai melemah, wajahnya tampak semakin mengerikan. Kulit pipinya tampak cekung, memperlihatkan garis rahang yang terlalu tajam. Samarantu adalah tempat di mana waktu berhenti. Tempat bagi mereka yang belum siap untuk pergi, tapi sudah tidak punya tempat untuk pulang. Aku mundur selangkah, namun Rizal sudah berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya, dingin yang bukan berasal dari udara gunung, melainkan dingin yang berasal dari dalam tanah. "Mas Satria, lihat ini." Rizal menyodorkan sebuah benda kepadaku. Itu adalah sebuah dompet kulit yang sudah sangat usang dan berjamur. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya terdapat kartu tanda penduduk KTP yang plastiknya sudah menguning. Aku membaca namanya dengan bantuan cahaya senter, Rizal Adriansyah. Alamatnya di Jakarta Timur. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah kolom masa berlaku KTP tersebut. "Ke 2011, ini punya kamu?" tanyaku nyaris berbisik. Rizal hanya tersenyum kaku. "Itu benda terakhir yang saya pegang sebelum jatuh ke jurang di bawah pos keempat." Mas Gani mencoba menolong saya, tapi dia juga ikut terseret kabut. Aku tersentak, ingatanku mendadak terlempar ke berita lama yang pernah kubaca di forum pendaki beberapa tahun lalu. Tentang dua bersaudara yang hilang di Gunung Slamet saat badai besar melanda belasan tahun yang lalu. Tim SAR melakukan pencarian selama berminggu-minggu. Namun mereka hanya menemukan satu buah keril merah dan satu sepatu boots kulit. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. "Kalian pendaki yang hilang itu," suaraku pecah. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa seperti terpaku ke bumi. Gani mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. "Kami tidak hilang, Satria. Kami hanya tersesat di antara kabut. Kami menunggu seseorang yang cukup kuat untuk berjalan bersama kami sampai ke atas. Karena hanya dengan bantuan orang yang masih bernapas, kami bisa menemukan jalan untuk keluar dari hutan ini." Tiba-tiba, bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidungku. Bukan lagi sekadar bau apek, tapi bau daging yang membusuk perlahan. Aku melihat ke arah kaki mereka lagi. Tanah di bawah mereka mulai menghitam, dan ulat-ulat kecil tampak keluar dari sela-sela jahitan sepatu mereka yang rusak. "Ayo Satria, pos 3 sudah dekat," ajak Gani. Suaranya kini terdengar seperti suara ganda. Suara manusia yang parau bercampur dengan desis angin. "Jangan pikirkan Banu. Dia aman di bawah. Tapi kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran kami." Aku mencoba merogoh ponsel di saku celana, berniat memanggil bantuan, atau setidaknya melihat GPS. Namun layar ponselku hanya menunjukkan statik garis-garis putih yang bergerak acak dengan suara dengingan tinggi yang menyakitkan telinga. "Jangan buang energimu untuk alat itu," ucap Rizal sambil menyentuh bahuku. Sentuhannya terasa seperti bongkahan es yang langsung menembus jaket dan kulitku.
membekukan darah di pembuluh nadiku. Aku melihat ke arah bahuku yang disentuhnya. Di sana, kain jaketku langsung tertutup bunga es tipis frost. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku tidak sedang mendaki menuju puncak untuk sebuah prestasi. Aku sedang digiring menuju sebuah titik di mana mereka akan meninggalkanku. Atau lebih buruk lagi, menjadikanku bagian dari mereka agar salah satu dari mereka bisa kembali ke dunia manusia. Pukul 02,15 dini hari, angka di jam tanganku berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Aku terisolasi dalam kegelapan yang pekat, hanya mengandalkan cahaya headlamp yang kini sinarnya mulai menguning redup. Kami tiba di pos 4, area datar sempit yang dikelilingi oleh kabut tebal yang seolah-olah bernapas. Kita berhenti di sini, Gani berujar. Ia berdiri di tengah area datar itu, menatap ke arah jurang yang menganga di balik kabut. Disinilah tempat terakhir saya bisa merasakan detak jantung Rizal. Aku terengah-engah mencoba mencari tempat duduk. Aku memilih sebuah batu besar, namun saat tanganku menyentuh permukaannya, aku tersentak. Batu itu tidak terasa seperti batu. Teksturnya kenyal dan dingin. Saat aku mengarahkan lampu senter, aku menyadari bahwa itu bukan batu, melainkan tumpukan logistik pendakian yang sudah hancur dan membatu oleh waktu. Ada sisa-sisa tenda merek lama yang warnanya sudah tidak bisa dikenali, terkubur di bawah lumut. Itu tenda kami, Satria, ucap Rizal datar. Ia berdiri di sampingku, tangannya yang pucat meraba sisa-sisa kain tenda tersebut. Kami terjebak di sini selama 3 malam saat badai tahun itu. Kami berbagi satu kantung tidur, mencoba saling menghangatkan. Tapi gunung ini terus menghisap panas dari tubuh kami sampai tidak ada yang tersisa. Aku melihat Rizal mulai membuka jaketnya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Di balik jaket itu, dadanya tidak lagi utuh. Ada lubang besar yang menembus hingga ke punggung, seolah-olah ia telah hancur akibat benturan keras dengan bebatuan jurang. Tidak ada darah, tidak ada organ tubuh yang terlihat, hanya kegelapan kosong yang mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa. Kenapa kalian mengajakku? Tanyaku dengan suara bergetar hebat. Air mataku menetes, namun langsung terasa dingin di pipi. Kalian tahu aku tidak bisa membantu kalian kembali hidup. Gani berbalik, wajahnya kini terlihat sangat berbeda. Kulitnya seolah meleleh, menampakkan tulang tengkorak yang putih pucat di bawahnya. Kami tidak ingin hidup kembali, Satria. Kami hanya butuh pengakuan. Di bawah sana, orang-orang menganggap kami hilang karena kecerobohan. Mereka menyebut nama kami dengan nada kasihan. Kami butuh seseorang untuk membawa sisa kami turun, agar kami tidak lagi terikat pada jalur ini. Gani kemudian menunjuk ke arah jurang di bawah pos keempat. Di bawah sana, di sela-sela pohon cantigi yang patah, ada tulang belulang yang masih memakai sepatu yang sama dengan yang dipakai Rizal sekarang. Ambillah tanda pengenal dari sana, bawa turun ke base camp. Tunjukkan pada mereka bahwa kami tidak menyerah pada badai. Kami hanya kalah oleh dingin. Keadaan menjadi semakin realistis dan mengerikan. Aku menyadari bahwa sejak awal mereka tidak berniat mencelakakanku. Namun, berada di dekat mereka terlalu lama membuat suhu tubuhku merosot ke tahap berbahaya. Jari-jariku mulai mati rasa gejala frostbite. Kesadaranku mulai kabur. Aku mulai melihat bayangan Banu di antara pepohonan, melambaikan tangan dengan wajah sedih. Satria, fokus! Suara Gani menggelegar, namun bukan terdengar di telinga, melainkan langsung di dalam kepalaku. Jika kau tertidur sekarang, kau akan menjadi pendaki ketiga di rombongan kami, dan kami tidak ingin itu terjadi. Tiba-tiba, Rizal mendekat dan memegang tanganku. Rasa dinginnya begitu menyakitkan, seolah-olah ia sedang menyedot seluruh energi kehidupanku untuk memberinya kekuatan sementara agar bisa terlihat ke bawah. Satria, lihat, perintah Rizal. Aku dipaksa menunduk ke arah bibir jurang. Di sana, tertutup oleh dedaunan busuk, aku melihat pantulan logam, sebuah peluit pendaki dan sebuah kunci motor yang sudah berkarat. Ambil itu kunci yang saya bawa dari rumah. Ibu saya masih menyimpan motornya di gudang, menunggu saya pulang untuk menyalakannya kembali, bisik Rizal. Suaranya kini terdengar sangat manusiawi, penuh dengan kerinduan yang mendalam. Aku merangkak dengan tangan yang sudah hampir membeku meraih kunci motor tersebut. Begitu jari-jariku menyentuh logam dingin itu, sebuah kilasan memori menghantamku. Suara badai yang menderu, teriakan minta tolong yang tertelan angin, dan keheningan yang mematikan saat satu persatu dari mereka berhenti bernapas. Sekarang jalanlah, Satria. Jangan menoleh ke belakang, kata Gani. Tubuhnya mulai memudar, menyatu dengan kabut kelabu di sekitar kami. Puncak bukan lagi tujuanmu. Tujuanmu adalah pulang. Saat aku berdiri, aku menyadari bahwa aku tidak lagi berada di pos keempat.
Aku berada di pinggir jalur yang sangat curam, hanya beberapa sentimeter dari jurang maut. Gani dan Rizal telah membawaku melewati jalur yang paling berbahaya saat aku dalam keadaan setengah sadar. Jika aku berjalan sendirian tadi, aku pasti sudah terjatuh ke dalam lubang yang sama dengan mereka. Mas Satria, Mas. Sebuah suara teriakan dari arah bawah terdengar. Cahaya senter yang sangat terang, jauh lebih terang dari milikku, mulai terlihat bergerak naik. Itu bukan cahaya hantu, itu adalah cahaya dari tim SAR atau pendaki lain. Di sini, saya di sini, teriakku sekuat tenaga, namun suaraku hanya terdengar seperti bisikan serak. Aku melihat ke sekeliling, Gani dan Rizal sudah hilang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bau busuk, hanya ada aku dan sebuah kunci motor tua di genggamanku. Namun, di tanah tempat Gani tadi berdiri, terdapat sebuah pesan yang tertulis di atas debu vulkanik. Terima kasih. Mas, jangan bergerak, tetap di situ. 3 orang pria dengan seragam oranye dan jaket tebal muncul dari balik tanjakan berbatu. Mereka adalah tim SAR dan relawan Basecamp. Cahaya senter mereka begitu menyilaukan hingga aku harus memicingkan mata. Saat mereka mencapai posisiku, aku jatuh terduduk. Seluruh sendiku terasa seolah terkunci oleh es. Mas Satria, kamu kok bisa sampai sini? Salah satu relawan yang ku tahu bernama Kang Dadang memegang bahuku. Ia segera mengeluarkan selimut darurat emergency blanket aluminium dan membungkus tubuhku. Saya tadi mendaki sama Gani dan Rizal. Suaraku parau, pecah di tengah udara yang membekukan. Para petugas itu saling pandang. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara gemerisik selimut aluminium yang tertiup angin. Kang Dadang menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan campuran antara kasihan dan ketakutan. Mas Satria, kami naik karena Banu melapor ke Basecamp lewat radio pendaki lain. Dia bilang Mas nekat naik sendiri sekitar jam 11 malam tadi. Kami mengejar Mas sejak 2 jam lalu karena ada badai kecil di jalur atas, kata Kang Dadang pelan. Dan soal Gani sama Rizal Mas, mereka itu pendaki yang hilang tahun ke 2010, mereka nggak pernah ditemukan. Aku menggeleng lemah, tanganku yang masih kaku merogoh saku jaket. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengeluarkan kunci motor berkarat dan peluit logam yang tadi kupungut dari bibir jurang. Mereka ada di sana. Mereka yang menuntun saya melewati jalur tikus supaya tidak jatuh. Saat kabut, Rizal minta kunci ini dikembalikan ke ibunya. Begitu melihat kunci itu, Kang Dadang dan rekannya mundur setapak. Mereka mengenali gantungan kunci kulit yang sudah mengelupas itu. Ada inisial GA yang tertulis samar di sana. Ini mustahil, bisik salah satu petugas SAR. Area tempat Mas berdiri sekarang ini adalah titik buta. Tahun 2010 kami menyisir area ini puluhan kali tapi nggak menemukan apapun. Bagaimana Mas bisa tahu ada sisa barang mereka di bawah semak Cantigi itu? Aku tidak menjawab, aku hanya menatap ke arah kabut di belakang mereka. Di sana, di antara kegelapan yang mulai memudar karena fajar yang hampir tiba, aku melihat 2 bayangan samar berdiri diam. Mereka tidak lagi tampak mengerikan. Gani hanya mengangguk pelan. Sementara Rizal melambaikan tangan sebelum akhirnya keduanya perlahan melenyap, menyatu dengan udara pagi yang dingin. Proses evakuasi turun memakan waktu 4 jam. Sepanjang jalan, aku hanya terdiam. Logikaku sebagai manusia modern mencoba menolak apa yang terjadi, namun rasa dingin di tanganku yang sempat menyentuh Rizal adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Kami tiba di Basecamp saat matahari mulai mengintip dari ufuk timur. Banu langsung menghampiriku dengan wajah sembab. Sat, lo gila, gue pikir lo gak bakal balik. Aku hanya tersenyum tipis dan memeluknya. Aku merasa sangat bersyukur bisa merasakan kehangatan tubuh manusia lagi, sesuatu yang sangat dirindukan oleh Gani dan Rizal selama belasan tahun. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku dan Banu mengunjungi sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta Timur, sesuai dengan alamat yang kuingat dari KTP Rizal. Seorang wanita tua membukakan pintu. Saat aku menyerahkan kunci motor berkarat itu, wanita itu jatuh pingsan di depan pintu. Setelah sadar, ia bercerita sambil menangis bahwa motor putranya memang masih ada di gudang. Tidak pernah disentuh sejak tahun ke 2010. Ia selalu percaya bahwa anaknya akan pulang suatu hari nanti untuk mengambil kunci itu. Terima kasih Mas Satria, ucap ibu itu sambil mendekap kunci motor yang kusam itu ke dadanya. Sekarang saya tahu mereka sudah tidak kedinginan lagi di sana. Aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pendakian itu tidak membawaku ke puncak Slamet, namun ia membawaku ke sebuah puncak kesadaran lain. Bahwa di gunung kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada mereka yang menjaga, mereka yang menyesatkan, dan mereka yang hanya ingin diingat agar bisa pulang ke peristirahatan terakhir yang tenang. Sampai sekarang, setiap kali aku melihat gunung dari kejauhan,
Aku selalu teringat pada jaket merah kusam milik Gani. Aku tidak lagi merasa takut, karena aku tahu, di balik kabut yang dingin itu, ada sahabat lama yang pernah memastikan langkahku tidak terperosok ke dalam jurang keabadian. Gunung mungkin menyimpan ribuan misteri di balik kabutnya. Namun kisah Satria mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tertinggal di sana berniat menyesatkan. Terkadang, mereka hanya butuh sebuah saksi untuk mengakui keberadaan mereka sebelum benar-benar moksa ditelan waktu. Keberanian bukan hanya soal mencapai puncak tertinggi, tapi soal bagaimana kita tetap memanusiakan mereka yang sudah tidak lagi bernapas, namun masih menjaga jejak kita di tengah sunyinya rimba. Pulang adalah tujuan utama, dan membawa pesan bagi mereka yang menanti di rumah adalah kemenangan yang sesungguhnya. Jika kalian merasa bulu kuduk berdiri atau teringat kenangan pendakian saat menyimak kisah ini, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Mari bergabung di lingkaran api unggun kami. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan ekspedisi horor dan kisah-kisah pendakian lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi karena kabut bisa turun kapan saja dan cerita baru selalu datang di saat yang tak terduga. Tulis di kolom komentar. Pernahkah kalian merasa ada pendaki tambahan saat sedang lelah di jalur pendakian? Ceritakan pengalaman misterius kalian di bawah. Ingat, jangan pernah mendaki sendirian dan selalu hargai tuan rumah yang tak terlihat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.